Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur atas firman yang akan kami dengar pada saat ini. Dan sebelum kami mendengar dan mempelajarinya, berikan kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Alkitab berkata seperti ini: 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Saudara, di ayat ini menceritakan tentang bangsa Israel yang saat itu mengalami krisis pangan. Bangsa Israel waktu itu dikepung oleh tentara Aram. Dan karena pengepungan, maka logistik tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Israel. Sehingga yang terjadi, kerajaan Israel pada waktu itu mengalami krisis pangan, mengalami kelaparan yang sangat hebat. Bahkan Alkitab menceritakan di pasal ini bahwa orang-orang Israel saking kelaparannya, beberapa ibu-ibu memakan anaknya sendiri secara bergantian untuk mereka bisa tetap hidup. Ini situasi yang sangat krisis sekali. Ini situasi yang tidak mudah. Bangsa Israel mengalami kemiskinan dan bangsa Israel mengalami krisis. Nah, di tengah-tengah krisis itu ada 4 orang kusta yang juga sedang mengalami krisis. Mereka mengalami kekurangan dalam makanan, dalam minuman, dan tidak hanya kebutuhan makan dan minum saja yang kurang, tetapi 4 orang kusta ini juga mengalami krisis sakit penyakit, saudara. Nah, tentu orang sakit kusta ini mengalami sesuatu yang lebih mengenaskan, karena mereka kekurangan makan, kelaparan, plus mereka sakit dan dikucilkan. Tidak ada orang yang bisa menolong mereka karena mereka terisolasi. Menurut peraturan pada waktu itu, orang kusta diisolasi di sebuah tempat dan orang yang sehat tidak bisa menjenguknya, tidak diperbolehkan, karena kalau bersentuhan akan dianggap sebagai tidak kudus, saudara. Nah, menariknya di tengah-tengah krisis yang ada, 4 orang kusta tadi duduk di pintu gerbang, dan ketika mereka melihat keadaan tidak membaik, keempat orang kusta ini mulai berbicara, mulai berpikir untuk mencari jalan keluar. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Alkitab berkata, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini saja sampai mati?" Artinya, saudara, ketika krisis menerpa kehidupan orang kusta ini, mereka kekurangan makanan, mereka mengalami sakit, mereka mulai mencari jalan keluar. Mereka mulai berbicara yang satu dengan yang lainnya dengan berkata, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Orang kusta itu, kalau saya bahasakan, jangan cuma duduk-duduk saja. Kita lagi mengalami krisis, kita kekurangan makan, kita mengalami sakit. Jangan duduk-duduk saja sampai mati. Mari kita cari jalan keluar. Dan itu yang dilakukan oleh keempat orang kusta ini. Sehingga kalau saudara lihat di cerita-cerita selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya menceritakan keempat orang kusta yang kelaparan ini menjadi orang kusta yang memiliki banyak makanan dan diberkati sekali. Luar biasa, saudara. Dari kelaparan, Tuhan ubahkan orang kusta ini menjadi orang yang berkelimpahan. Karena apa? Karena yang pertama, mereka tidak duduk diam saja ketika krisis menerpa hidup mereka, tetapi mereka mulai berpikir, berkata, "Jangan diam saja, jangan diam saja di sini sampai mati. Kita harus cari jalan keluar." Maka orang kusta itu berdiri,
dan pergi ke perkemahan tentara Aram untuk mencari makanan, dan orang kusta ini mendapat banyak makan. Nah, saudara, kita belajar dari keempat orang kusta ini. Ketika krisis terjadi, mereka tidak diam saja, tetapi mereka berpikir, kemudian mereka berusaha mencari jalan keluar. Nah, oleh karena itu, mari di tengah-tengah krisis yang kita alami, entah itu krisis kekurangan, entah itu krisis penyakit yang kita alami, entah krisis di dalam berbagai aspek kehidupan kita, mari jangan cuma duduk diam sampai tanda kutip mati, tapi mari berpikir dan carilah jalan keluar. Karena ketika kita mencari jalan keluar, di situ Tuhan akan membukakan jalan keluar dan mujizat Tuhan. Nah, mari bersama-sama pada saat ini jangan cuma duduk diam di tengah-tengah permasalahan yang kita alami, tapi mari berpikir, minta hikmat Tuhan, dan berusahalah mencari jalan keluar. Karena selama ada keinginan, kita akan menemukan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini, dan kami berdoa, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap jemaat yang saat ini mengalami kekurangan, mengalami sakit, mengalami masalah, bisa mulai berpikir dan bisa mulai bergerak untuk mencari jalan keluar. Karena kami percaya selama kami bergerak, ada keinginan mencari jalan keluar, maka Tuhan akan bukakan pintu mujizat di depan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.